Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan mengenai dimensi manusia dalam pengembangan kurikulum yang beranggotakan saya sendiri Fitra Kharidatina Fida, lalu ada Fitriati Isnaini, Silvani Kumala Putri, Alvin Islamuddin, Ainia Ayu Salamah. Baiklah teman-teman, saya Fitriati Isnaini sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi sumber daya manusia dalam pengembangan kurikulum. Nah, sumber daya manusia atau disebut SDM dalam pengembangan kurikulum adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap pengembangan kurikulum dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Nah, sumber daya manusia tersebut terdiri atas berbagai pakar ilmu pengetahuan, administrator pendidikan, guru, ilmuwan, orang tua, siswa, dan tokoh masyarakat. Nah, unsur ketenagaan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tenaga profesional dan tenaga dari masyarakat. Nah, tenaga profesional meliputi tenaga kependidikan guru, tenaga kependidikan non-guru, dan organisasi profesional. Selain itu, tenaga dari masyarakat meliputi tokoh masyarakat, orang tua, komite, sekolah atau dewan sekolah, pihak industri dan bisnis, lembaga sosial masyarakat, instansi pemerintah atau departemen dan non-departemen, serta unsur-unsur masyarakat yang berkepentingan terhadap pendidikan. Nah, dalam proses pengembangan kurikulum, keterlibatan unsur-unsur ketenagaan tersebut sangat penting, karena keberhasilan suatu sistem dan tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pada semua tahapan kurikulum. Untuk materi yang selanjutnya yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kita tahu bahwa guru berperan penting dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, paling tidak terdapat 4 peran yang harus dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai pelaksana, sebagai pengembang, sebagai penyelaras, dan yang terakhir sebagai peneliti. Seorang guru tentunya sangat penting peranannya dalam pengembangan kurikulum, karena tanpa seorang guru, kurikulum tidak bisa diwujudkan. Dalam suatu kegiatan belajar mengajar, diperlukan adanya fasilitator, mediator, dan si penerima pesan. Sukses tidaknya suatu kurikulum jelas akan ditentukan oleh kualitas profesionalisme seorang guru. Nah, dalam pengembangan kurikulum dari segi pengelolaannya dibedakan antara yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentral desentral. Selanjutnya, pengembangan kurikulum dari segi pengelolaannya dibagi menjadi 3, yaitu yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentral desentral. Yang pertama, ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Di sini guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan dan evaluasi yang bersifat makro. Mereka berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum makro disusun oleh tim khusus dan guru menyusun kurikulum dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 semester. Yang kedua, ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekelompok atau sekolah tertentu dalam suatu wilayah. Pengembangan ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah serta kemampuan sekolah tersebut. Nah, peranan guru lebih besar daripada dikelola secara sentralisasi. Guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran dalam program tahunan atau semester atau satuan pengajaran, tetapi di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Yang ketiga, ada peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral desentral. Pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk mengatasi kedua bentuk kurikulum tersebut. Bentuk campuran antara keduanya bisa digunakan, yaitu bentuk sentral desentral. Dalam kurikulum yang dikelola secara desentralisasi,
dan juga yang bersifat sentral-desentral, peranan guru dalam pengembangan kurikulum ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Itu poin C, menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama itu perguruan tinggi, yang kedua ada masyarakat, dan yang ketiga ada sistem nilai. Yang pertama itu perguruan tinggi. Itu memberikan 2 pengaruh bagi pengembangan kurikulum, yaitu dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajarannya, dan juga mendukung pengembangan alat pembantu dan media pendidikan. Selanjutnya yang satu pengaruh lagi itu dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Kurikulum lembaga pendidikan, tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Pengetahuan keilmuan, baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan berpengaruh untuk pengembangan kurikulum. Itu yang perguruan tinggi. Dan yang kedua itu ada masyarakat. Nah, masyarakat itu mempengaruhi pengembangan kurikulum karena sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang mempersiapkan anak didik untuk mendapatkan hidup serta bermartabat dari masyarakat. Yang membuat masyarakat bisa mempengaruhi pengembangan kurikulum itu sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satunya kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Nah, perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat itu mempengaruhi atau membantu pengembangan kurikulum. Yang ketiga itu sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, agama, sosial, budaya. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Di sini ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi nilai. Yaitu yang pertama, mengetahui semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis. Yang ketiga itu menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut untuk ditiru, dan menghargai nilai-nilai kelompok lain. Terus yang terakhir itu memahami dan menerima keragamaan budaya. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum, yaitu ada kurikulum yang dikembangkan terkait dengan teori pengetahuan, bukan teori-teori lain. Yang dikhususkan itu teori pengetahuan. Terus yang kedua, penyusunan kurikulum menganut prinsip yang baik. Yang terakhir ada pengetahuan yang terakhir itu ada pengetahuan sebagai kebenaran. Pembahasan selanjutnya yakni tentang hubungan konsep manusia dengan kurikulum. Latar belakang perlunya mengkaji konsep manusia dalam kaitannya dengan pendidikan, bahwa pembahasan tentang manusia erat kaitannya dengan pendidikan. Dalam proses pendidikan, komponen kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya kurikulum, maka tujuan dari pendidikan akan sulit dicapai. Tujuan pendidikan Islam kemudian menjadi komponen terpenting dalam kurikulum pendidikan Islam, di samping komponen yang lainnya, yaitu isi kurikulum, metode pengajaran, dan juga evaluasi. Nah, tadi dari materi yang sudah saya sampaikan, jelas adanya hubungan antara konsep manusia dengan kurikulum. Pembahasan selanjutnya yakni tentang hubungan kurikulum dengan komponen sistem pendidikan. Pendidikan harus relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, relevan dengan kebutuhan peserta didik, dan juga masa depan peserta didik. Inovasi pendidikan
merupakan salah satu investasi sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan iklim yang memungkinkan. Agar dapat memberikan kontribusi, maka setiap pendidikan harus diberikan payung hukum untuk mengembangkan kurikulum sekolah agar institusinya menjadi produktif sehingga dapat bernilai lebih inovatif. Selanjutnya, poin F yaitu fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam. Keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun merupakan suatu persiapan bagi anak didik. Anak didik diharapkan mendapat sejumlah pengalaman baru yang di kemudian hari dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan anak agar dapat memenuhi bekal hidupnya nanti. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam, paling tidak kurikulum harus memiliki 3 peran, yaitu peran konservatif, kreatif, serta peran kritis dan evaluasi. Yang pertama, peran konservatif. Nah, di sini kurikulum berperan melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Melalui peran konservatif ini, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai masyarakat, sehingga keajekan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Yang kedua yaitu peran kreatif. Dalam peran kreatif ini, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya, agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Untuk yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan atau yang perlu diabaikan. Dalam rangka inilah, peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Sesuai dengan peran yang harus dimainkan, kurikulum sebagai alat dan pedoman pendidikan, maka kurikulum berfungsi untuk setiap orang atau lembaga yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini fungsi kurikulum bagi pelaksana pendidikan, yaitu yang pertama fungsi kurikulum bagi pendidik. Fungsi kurikulum bagi pendidik atau guru adalah sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar para anak didik dan pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Proses pembelajaran yang tidak berpedoman kepada kurikulum maka tidak akan berjalan dengan efektif, sebab pembelajaran adalah proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah yaitu berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Dengan demikian, penyusunan kalender sekolah, pengajuan sarana dan prasarana sekolah kepada dewan sekolah, penyusunan berbagai kegiatan sekolah, baik yang menyangkut kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lainnya harus didasarkan pada kurikulum. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan para pembina yang pertama adalah sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar. Yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dalam menciptakan situasi yang menunjang belajar anak ke arah yang lebih baik. Yang ketiga sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru atau pendidik agar dapat memperbaiki situasi mengajar. Yang selanjutnya yaitu sebagai seorang administrator yang menjadikan kurikulum sebagai pedoman untuk pengembangan kurikulum pada masa mendatang. Yang terakhir sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan belajar mengajar.